Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kita sudah berada di awal tahun baru 1948 Hijriah. Setiap kali memasuki tahun baru Hijrah, umat Muslim selalu mengingatkan peristiwa agung Hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Oke. Dah. Terus mau ngomongin apa lagi? Kita mau ngobrol apa? Kita mau ngobrol. Paling enak apa? Antum kan sebagai mahasiswa nih, Iya. kira paling enak ngobrolin apa di saat ini? Betul, saat ini kan sekarang kita sedang merayakan Tahun baru. Tahun baru. Hijriah, Iya. ya. Khususnya di bangsa kita ini kan dengan kondisi saat ini paling enak ngobrol soal apa ya? Ya. Ayo. Tak boleh. Kalau Pak Mukti paling enak ngobrol apa nih? Kalau saya sih Mas Suda, satu lebih cocok ke demo mahasiswa. Oh, dia mahasiswa kemarin ya. Kemarin Sampai saat sampai ini kayaknya sekarang masih ya. ya. Itu masuk akal. Iya, betul. Ya, berarti itu yang kita bahas ya. Iya. Tentang hijrah dan mahasiswa Nah. ya, dan tuntutan perubahan gitu ya. Betul, iya. Oke. Gitu, sepakat. Iya. Oke, sepakat. Iya, Oke. ayo, santai. Oke, siapa yang mau bertanya dulu ini? Iya. Mm-mm. Iya, saya. Kalau Mantan kita lihat mahasiswa. saya juga mantan mahasiswa ya, alhamdulillah. Tahun berapa? Alumni tahun 97. Astaga, nah. Udah kelamaan ya. Enggak mah, berarti Nah. angkatan 98 ya? Iya, Angkatannya Mas iya, Budiman betul. berarti ya? Betul. Hmm. Cuma dia jadi Komisaris. Jadi kepala badan. Nah, kalau kita lihat ini akhir-akhir ini mahasiswa demo, sebenarnya tuntutan mereka itu kan memang seolah-olah membela rakyat, ya kan? Tapi ada isu-isu juga katanya ada yang order, ya kan? Ada yang nunggangi. Ada yang nunggangi. Nah, ini kira-kira menurut Pak Suardi, Oh, saya langsung. iya, Oh. karena kalau di sini kan kita yang paling senior kan Pak Suardi ya. Tapi muka paling junior. Iya, betul. Nah, melihat kondisi seperti itu, kira-kira apakah memang sebegitu narasinya? Iya. Iya, jadi memang ini menarik ya, bahwa kita sekarang kan berada di momentum tahun baru Islam ya, hijrah. Nah, hijrah itu kita pahami itu sebagai satu kondisi ya, perpindahan dari kehidupan yang tidak diatur oleh Islam menuju kepada kehidupan yang kemudian diatur dengan Islam ya. Makanya ini satu peristiwa atau satu momen sejarah yang itu kemudian mendasari penanggalan kalender di dalam Islam ya. Jadi peristiwa hijrah itu memang menjadi batas antara apa yang disebut dengan al-haq dengan al-batil ya, antara Islam dan selain Islam. Gitu. Nah, dan memang kalau kemudian dikontekskan dengan hari ini, maka seruan hijrah dari kehidupan yang sekarang established ke arah Islam itu semakin relevan ya. Karena apa? Karena banyaknya tuntutan-tuntutan untuk menjadikan kondisi agar negeri ini itu menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur ya. Yang itu sekarang kelihatannya makin jauh ya dari kenyataan gitu ya. Nah, makanya kemudian itu direpresentasikan oleh misalnya protes-protes yang disuarakan oleh mahasiswa. Hanya saja kita bisa melihat bahwa
tuntutan-tuntutan itu masih sifatnya itu artifisial kan, sifatnya hanya kebijakan ya, makanya tuntutannya perbaiki ekonomi ya, kemudian hentikan NBG ya, kemudian misalnya tuntutan agar Prabowo Gibran ya menyampaikan permintaan maaf ya. Nah, jadi itu kan tuntutan-tuntutan yang artifisial yang dalam perspektif kita itu belum menyentuh pada akar persoalan ya. Kalau kita kaitkan dengan hijrah tadi ya, paling tidak kita membayangkan bahwa dari tuntutan itu misalnya ada seruan ganti sistem, nah, gitu ya. Hijrah juga itu, paling tidak itu yang sistem ya. Hijrah sistem gitu kan. Hijrah sistem. Nah, itu yang sepertinya masih belum menonjol kan, masih belum mengemuka gitu. Ya itu yang saya lihat dan yang ya kurang lebih mirip-mirip dengan peristiwa tahun 98 di mana kita juga mengalami fase reformasi kan. Nah, makanya dulu orang sebetulnya di tahun 98 itu memang terpecah menjadi dua. Ada yang menuntut sebatas reformasi ya. Reformasi yang artinya perubahan itu hanya terjadi secara parsial, walaupun juga ada tuntutan yang sifatnya lebih ideologis ya, lebih menyeluruh ya, tuntutan revolusi gitu. Tapi revolusi ini tidak diambil ya karena berhitung kan secara kos, korban dan sebagainya, sehingga kemudian itu tidak dilakukan ya. Nah, sehingga akhirnya ya kelihatannya sekarang para pengamat teori perubahan menyimpulkan bahwa sebetulnya kita ini side back ya. Side back ya. Kalau kelihatannya seperti melangkah, tapi melangkahnya membentuk letter U. Jadi, ya kan, kembali ke titik yang titik semula tapi di posisi yang berbeda. Titik semula tapi di posisi yang berbeda gitu ya. Jadi kalau dulu katanya dari orde reformasi, dari orde otoritarian, kemudian menghasilkan pemilu yang demokratis ya, pengambilan suara yang demokratis ya. Tapi sekarang orang membaca sepertinya mau balik lagi dari keputusan yang demokratis itu menghasilkan kepemimpinan yang mengarah juga kepada otoritarian gitu. Jadi ya kembali lagi ke titik yang sama di tempat yang berbeda gitu. Ya memang kalau kita lihat itu kan kalau bangsa ini kan hijrah dari orde lama ke orde baru, dari orde baru hijrah ke reformasi. Tapi reformasi banyak yang bilang jadi reformasi. Ya kan, banyak ada perubahan tapi malah tambah parah. Nah kalau Mas Bagus nih ya kan, sebagai mahasiswa ya kan, sebenarnya kan kita itu kan masing-masing kita itu kan sebenarnya mengalami hijrah juga sebenarnya masing-masing pribadi. Nah kalau dari Mas Bagus sendiri mungkin pernah mengalami hijrah yang versi jenengan lah. Kalau hanya ganti profil itu bukan hijrah itu. Ganti profil status. Itu tidak ada perubahan. Tapi paling tidak pernah hijrah. Hijrah dari SMA ke mahasiswa. Ya itu pernah itu. Apa bedanya? Setelah jadi mahasiswa. Iya, betul. Dan dibanding dengan dulu. Nah. Kalau dulu sebagai apa tuh itu nanti di tayangannya ditampilkan ya, ping. Sebagai anak SMA ya, rasanya kayak apa hijrah jadi mahasiswa. Nah ini apakah ada perbedaan? Jangan-jangan sama aja. Tentu ada perbedaan lah ya. ya kalau perbedaan masih ada itu. Dari SMA ke apa tuh mahasiswa ya cukup apa tuh dulu ya hijrahnya sangat dulu disuapin.
Masih bingung juga Pak. Dulu kuliahnya juga masih bingung mencari kampus yang mana enak untuk apa itu kuliah. Akhirnya ya saya kepikiran di Umar aja. Kalau di Polda saya nggak keterima waktu dulu. Oh gitu ya. Iya, nggak lolos tes sama nilai raport. Ya paling nggak itu perubahan lah ya. Iya. Berani mengambil langkah untuk masuk ke kampus-kampus yang ibaratnya persaingannya berat. Iya ya betul. kan? Iya. Tapi ada langkah menuju ke situ juga namanya hijrah menuju perubahan ya. Mas Chandra sama Pak Suri, saya mau tanya. Saya kan mungkin dari generasi mahasiswa tahun 2000-an ya. Jadi gini, kalau saya melihat dari mungkin dari aktif tahun 98, 2000 sampai di era saya, di era saya itu saya melihat bahwa ini pada apa menurut pendapat saya sih. Jadi gini, kalau kita bilang kualitas mahasiswa di era kita itu, kalau saya lihat adalah pola pikir yang mereka itu jauh lebih dari yang sekarang mahasiswa. Seperti misalkan, kalau kita di tahun 98 kita membahas masalah reformasi, jadi yang mendasar atau yang substansial. Tapi kalau yang saya lihat, kalau yang dibahas sekarang itu hanya bahas di masalah yang parsial atau yang tampak. Jadi misalkan seperti bahas masalah yang kebijakan KDN, MPG, tapi tidak pernah atau jarang sekali bahas masalah yang fundamental seperti riset Indonesia itu loh saya. Kedua, saya juga ingin tanyakan mengapa para aktivis dulu yang tahun 96 seperti yang Bridget dan Miko sama yang varian saya itu saat dulu dia sebagai mahasiswa dia begitu idealis banget, tapi saat dia masuk di pemerintahan tampaknya kan lembek gitu loh. Betul. Itu yang saya sayangkan. Kan seharusnya kan kalau dari dulu dia masih sebagai seorang idealis yang tangguh, seharusnya kan dia memang jadi dari idealis yang sempurna, yang mungkin seperti Rocky Gerung lah, yang saya lihat. Cuma kalau saya lihat kalau yang masa sekarang itu adalah dia selalu demo, tapi untuk hal-hal yang tampak, jadi bukan hal yang mendasar. Karena saya berpikir bahwa mungkin karena yang masa sekarang itu lebih suka main Free Fire, PUBG, jadi pola pikir yang itu makin hilang gitu. Gimana Pak Chandra? Iya, kalau yang saya rasakan ya, waktu saya jadi mahasiswa dulu, memang kultur mahasiswa dulu itu memang masih tidak terganggu budaya ataupun teknologi, ya kan? Jadi kita itu dulu, ya mungkin punya HP, tapi untuk beli HP itu kan nggak seperti sekarang. HP batangan itu mahal, bahkan nomor perdana itu dulu itu sampai ratusan ribu. Kalau sekarang kan 5.000 kita udah bisa beli, ya kan? Artinya teknologi seperti itu dulu masih mahal, ya kan? Bahkan komputer aja kita harus ke rental, ya kan? Nggak seperti sekarang punya laptop, ya kan? Internet juga bebas kan dulu. Nah sehingga mahasiswa dulu itu lebih banyak ngumpul-ngumpul seperti ini, diskusi. Mungkin nggak diskusi pun paling nggak mereka ada adu-adu argumen lah. Apakah soal hobi, soal apa mereka terlatih, ya kan? Nah, kalau konteksnya aktivis, tentu mereka berkumpul punya visi misi, ya kan, perubahan. Jadi itu yang saya lihat. Nah, dibandingkan dengan mahasiswa sekarang ini, betul kata Mas Mukti, ya kan, mereka banyak diganggu oleh gadget, ya kan, banyak aplikasi yang ingin dicoba, apalagi sekarang ada AI, ya kan, sehingga mereka ibaratnya lebih banyak sendiri di kehidupan sendirian gitu, asik dengan sendirinya. Paling mereka kumpul kalau ada event-event tertentu. Beda dengan mahasiswa dulu. Event enggak perlu ada event, pokoknya habis pulang kuliah campur di mana? Itu sering. Betul. Kalau sekarang enggak, mahasiswa mungkin kumpul tapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Online masing-masing. Iya, sehingga tidak ada adu argumen, tidak ada tukar pikiran. Nah, jadi saya lihat seperti itu. Nah, kalau tadi dengan
bahas soal aktivis yang dulu itu ya, nggak usah disebut namanya. Kenapa kok ketika sudah masuk di jajaran pemerintah ya kan? Nah itulah manusia itu. Manusia itu kalau tidak punya idealisme yang kuat atau tidak punya ya ideologi yang kuat yang dia pegang ya, yaitu bakal apalagi ideologinya ideologi kapitalis misalnya. Nah itu kan soal duit kan, kalau udah ada duit luntur idealismenya. Nah saya kira seperti itu. Jadi memang mahasiswa yang sekarang ini ya mungkin ada idealisme, tapi idealisme yang dibeli, yang diorder idealismenya kalau menurut saya nih ya, tapi tidak tahu kalau menurut namanya itu idealisme by order. Saya kira seperti itu Pak. Ini Idealisme yang di order jadi idealisme. Jadi gitu. Jadi itu menurut pengamatan saya seperti itu. Ya kan? Nah ini kalau Mas Bagus, itu kalau lihat sekarang di mahasiswa itu seberapa care sebetulnya mereka dengan kondisi-kondisi yang sekarang. Ya. Ini kelihatannya di kampusnya ini kelihatannya ada ayam, ya. Ada ayam betul, nggak ada main gadget semua. Ya. Itu. Seberapa ini? Tapi pernah kira-kira berdiskusi ya, berdialog dengan kawan-kawan di mahasiswa, kemudian digali sebetulnya bagaimana persepsi mereka tentang realitas mahasiswa sekarang, kemudian lihat berita ya demonstrasi mahasiswa itu kira-kira apa yang ada di pikirannya teman-teman sekarang itu? ya kayak apa ya, biasanya lebih care sih kalau ada masalah kita diskusikannya lebih baik dan kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Itu biasanya hal-hal apa yang didiskusikan itu biasanya? Ya seperti waktu demo di DPR itu. DPRD. Iya DPRD itu. Apa waktu itu tuntutannya apa waktu itu? Apa ya? Oh yang yang Agustus tahun lalu itu ya? Iya, tuntutan Agustus itu. Tahun lalu itu. Oh itu ya, itu sempat ada respon begitu ya. Iya. Tapi setelah itu ada lagi enggak? Sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Gitu. Jadi ya belum terpotret ya kira-kira apa sih sebetulnya persepsi mahasiswa tentang, atau gampangannya begini, sekarang kira-kira mahasiswa itu suka bicara masalah politik apa enggak sih? Kalau mahasiswa ya suka pembahasan politik suka gitu. Tapi ada tapinya nggak? Tapi dalam hati. Dalam hati. Tapi kalau atau kira-kira mungkin yang banyak dibahas teman-teman memahami politik itu adalah politik yang dalam kalau berkaitan dengan dirinya ya. Iya. Misalnya SPP-nya naik. Ya. Nah, itu protes ya. Kemudian MBG dapat nggak? Kalau mahasiswa nggak dapat. Nggak protes juga. Hanya protes harusnya. Protes. Kan nggak adil itu. Nggak adil ya. Nggak adil. Kalau kan dari SD sampai SMA kan dapat MBG. Terus kalau mahasiswa kan nggak dapat, kenapa gitu kan? Ya. Karena ada mahalnya itu. Iya. Atau mungkin gini, karena kalau dikasih pun juga tetap dia protes. Iya. Makanannya nggak enak. Iya betul. Makanannya nggak enak. Kan harganya 15.000. Kalau anak-anak SMP, SMA jarang kan ada yang protes-protes. Iya gitu. betul. Makanya Kena dulu ada. racun juga nggak protes. Kita aja juga nggak protes. Makanya dulu itu di tempat saya itu ada rektor, ya. Di daerah lain itu ada rektor. Itu dia protes sama mahasiswanya. Lah, Anda ini setiap mau aksi mesti order konsumsi, ya. Itu ke istri saya, tapi setelah itu dipakai buat demo saya di kampus.
Aduh. Sudahlah dikasih makan kok masih tetap pada protes gitu ya. Ya itulah mahasiswa kita ya. Ya betul. Gitu. Nah ya, tapi ini menarik tadi yang ditanyakan itu ya. Nah, jadi kalau saya kembali lagi ke yang saya sebutkan di awal, cenderung pragmatis. Nah, memang pragmatis atau parsialistik ya. Sebetulnya ide tentang pragmatis itu kan munculnya dari Barat ya. Ide tentang pragmatisme muncul dari Barat. Lawan dari pragmatis itu kan idealisme ya. Nah, pragmatis itu dia berusaha ya untuk mengkompromikan antara berbagai macam idealisme dari masing-masing untuk kemudian bisa ketemu di titik tengah ya. Jadi masing-masing harus menurunkan level idealismenya ya. Level idealisme untuk kemudian bisa menerima pandangan ya hampir sama juga dengan konsep jalan tengah ya. Gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks ideologis ya atau idealisme itu kan aktivitas, kalau kita sederhanakan itu aktivitas akal ya. Akal artinya mencurahkan segenap kemampuan berpikirnya untuk menemukan ya, membongkar ya katakanlah tadi ya kekeliruan, kesalahan ya sampai pada level yang paling fundamental ya. Kemudian di sisi lain dia memeras ya kemampuan berpikirnya untuk menemukan konsep yang baik untuk mengatur masyarakat gitu ya. Baik konsep ekonomi, konsep sosial, konsep politik, konsep hukum ya. Nah, itu wilayah idealis itu. Tetapi dengan sikap pragmatisme itu sebetulnya sudah menggeser dari aktivitas berpikir akal tadi itu kepada aktivitas yang kalau kita sebut atau sering kita kaji itu aktivitas untuk pemenuhan naluri dan hajatul udhobiyah ya. Akhirnya yang terjadi itu ya transaksi kekuasaan ya. Siapa mendapatkan apa di mana ya. Walaupun kadang ini dibungkus dengan bahasa yang tadi kita sebut ingin merubah dari dalam ya kan, ingin memperbaiki dari dalam. Nah, ternyata kalau pragmatisme atau parsial maupun yang idealis tadi itu sebetulnya berangkat dari titik yang sama sebetulnya. Sama-sama ingin melakukan perubahan ya. Cuma bedanya kalau mereka yang pragmatis ingin segera agar problem itu bisa istilahnya kalau bisa langsung ditangani dan langsung bisa menghasilkan. Gitu. Ya, instan kan? gitu. Jadi instan gitu ya. Jadi ingin segera ya. Makanya kalau kita lihat awal reformasi itu banyak hal-hal yang kita lihat ada perubahan karena ada hasil nyata. Misalnya apa? Tidak lagi ada yang namanya diktatorisme ya. Semua perkara itu dikomunikasikan ya. Kemudian tidak ada lagi duifungsi ya. Kemudian setelah itu mulai dibangun atau dibentuk lembaga-lembaga demokratis ya, seperti hal yang paling fundamental dari zaman Orde Baru itu munculnya lembaga konstitusional namanya Mahkamah Konstitusi. Kemudian munculnya KPU ya. Nah, itu kalau sepintas kita lihat ya, termasuk juga media jadi bebas ya, masyarakat bebas mengkritik. Makanya tahun 98 setelah pasca reformasi itu kampus itu jadi bergairah gitu. Ya, banyak diskusi-diskusi ya. Bahkan kalau kita pikir saya tuh dulu lebih senang di gelanggang aktivis daripada di dalam dunia akademis kan gitu. Nah, itu diskusinya terus bergeliat terus-menerus.
Tapi kalau kita lihat kecenderungannya dari gerakan parsialistik ini, itu lama-lama itu kita seperti bergerak itu di dalam lingkaran labirin, ya, tahu labirin ya? Munyer aja kan, gitu ya. Jadi akhirnya kalau kita perhatikan ya muter-muter saja di situ, ya. Sementara yang tadi kita sebut problem yang diprotes waktu itu sama sekali untouchable, ya. Soeharto itu kita jatuhkan gara-gara dia apa sih? Sudah tua. Sudah tua. Otoriter, ya, dia disebut otoriter. Sekarang Sama. sekarang kalau kita pikir-pikir malah terakumulasi sekarang kekuasaan. Tidak ada lagi dulu, sekarang namanya oposisi, ya. Tidak ada. Bahasanya itu oposisi konstruktif, bahasa-bahasanya kayak begitu. Tapi intinya Intinya apa? sama, ya? Jadi satu. Coba kalau kita perhatikan sekarang, apa ada sekarang partai atau organisasi massa yang menyebut dirinya itu sebagai oposan? Iya, tidak ada. Nggak ada sama sekali. Jadi almost, bahkan zamannya Jokowi aja masih menyisakan beberapa. Gitu. Sekarang sudah nggak ada sama sekali. Udah masuk semua gitu ya. Nah, kemudian apa? Di samping korupsi, apalagi ya, nepotisme, ya. Kolusi. Mana ada sekarang yang tidak Nepotisme. nepotisme? Bahkan nepotisme itu sampai ke level Cucu. jadi ya ketua partai anaknya jadi pemimpin partai, diusulkan lagi cucunya juga sudah disiapin, jadi praktis nggak ada gitu ya. Semua kandidasi yang bertarung semuanya itu dinasti, ya kan. Bahkan sampai level MPG kalau bisa diambil oleh cucunya semua gitu ya. Jadi otoritasnya terjadi. Makanya itu yang kita sebut tadi ya. Akhirnya kita melihat mereka itu cuma berputar-putar saja ya. Kenapa? Ya, karena mereka tidak mau membahas atau membongkar apa sebetulnya akar dari semua masalah-masalah yang terjadi, gitu ya. Kemudian yang kedua, mereka juga tidak pernah membahas secara serius apa konsep pengganti dari sistem yang rusak itu, ya. Bagaimana penanganan korupsi, bagaimana penanganan sosial, dan ini memang ya kuncinya memang sabar, ya. Kuncinya memang sabar, gitu. Sabar untuk melakukan edukasi di tengah-tengah masyarakat, ya. Ustaz, saya mau tanya, Ustaz. Ya. Jadi benar bahwa benar bahwa kalau dulu kan waktu kita tahun 98 kita merasa bahwa dengan kita melakukan proses yang mendasar substansial dengan namanya reformasi, harapannya adalah kita berubah dari sistem yang otoriter ke demokrasi. Pasti tentunya dengan harapan demokrasi itu kita jadi banyak partai, banyak pilihan. Tapi ternyata juga semakin sini sampai dengan yang bilang tambah problem. reformasi juga kita. Jadi maksudnya gini, saya mau tanya, sebenarnya perubahan sistem seperti apa sih yang harus kita lakukan? Kita benar. Jadi nggak perlu bolak-balik level kita capek itu, tapi nggak ada perubahan yang mendasar sampai sekarang. Iya. Bingung gitu. Siapa? Mau jawab? Ya, mungkin Mas Bagus pertanyaannya kurang lebih sebagai pribadi ya, mahasiswa, perubahan awal apa yang kira-kira untuk menuju lebih baik? Yang jelas harus ngaji. Itu tadi. Gimana? Mulai dari Ada mana nggak? perubahan itu kira-kira? Mungkin ada perubahan dari 3 bulan lalu dengan sekarang. Ada nggak perubahan yang ke arah positif? Apa ya perubahannya? Dulu nggak ngaji, sekarang ngaji. Perubahan juga. Iya. Perubahan. Itu Hijrah. Iya, itu hijrah. Nah itu bisa diungkapkan ya kan, hal-hal semacam itu juga, walaupun kecil tapi perubahannya luar biasa. Perubahan yang sifatnya individual, ya. Iya, individual. Ya. Gimana? Apa kira-kira? Ada tambahan lagi, perubahan apa lagi?
Bingung. Masih bingung. Atau ada yang mau kamu tanyakan deh ke Iya. teman-teman kira-kira. Iya, ini ada bertiga nih. Ada bertiga. Apa aja silakan. Soal mata kuliah juga boleh. Masya Allah. UKT. Iya. Silakan. Silakan ditanya. Oke. Saya ingin bertanya kepada Pak Chandra. Weh, nggak apa-apa, itu senior ya, menanyakan kepada senior. Gitu. Kalau nggak bisa jawab, Dioper. Girlfriend. ayo tanya apa? Teka-teki silakan. Bagaimana cara kita tetap konsisten beribadah di tengah kesibukan kuliah? Wah, sini Berat. Kan Berat. kalau Nah, kuliah kan masih Hmm. kalau duhur kan ya banyak yang nggak sholat terus gitu. Nah itu cara konsistennya gimana? Iya. Hmm. Ya kalau saya gini, ya mungkin kalau konteksnya saya kerja ya, Ya. kan sama kan Iya. kondisi kerja. Ya sebenarnya kita itu yang kita tanamkan dulu adalah kesadaran kita kepada Allah dulu, kewajiban kita ya kan. Kalau itu kita sudah punya kesadaran ya kan, insya Allah apapun kegiatan kita, kalau sudah waktunya sholat ya kita sholat, ya kan. Yang penting itu kesadaran dulu, ya kan. Dengan adanya kesadaran maka kita bisa fokus. Biasanya orang itu, nah kesadaran ini bisa juga tumbuh karena pengetahuan tentang sholat itu sendiri, ya kan. Misalnya kewajiban sholat, ya kan. Kenapa kok harus sholat, ya kan. Nah ilmu-ilmu itu harusnya kita tuh tahu, sehingga kita ketika melaksanakan sholat itu ada dasarnya, bukan hanya follower, ya kan. Kalau follower itu ya itu tadi, ketika sibuk wah lupa dia. Nah maka tumbuhkan kesadaran kita gitu loh, ya kan, bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang memang harus beribadah kepada Allah. Itu satu, ya kan. Yang kedua, sholat itu kewajiban. Kadang orang melaksanakan sholat itu karena ada penelitian, oh kalau ruku itu bisa bikin sehat segala macam, ya kan. Jangan itu motivasinya. Ya kan? Jangan itu motivasinya. Nah, ada orang seperti itu, ketika dia dapat informasi medis, wah ternyata sholat ini bisa bikin otak karena ada darah mengalir ke otak. Akhirnya dia semangat sholat gara-gara informasi tentang itu, ya kan. Nah, harusnya enggak seperti itu. Sholat itu perintah. Seandainya kita sujud, kepala kita sakit, ya tetap aja harus kita sholat gitu, bukan karena kesehatan itu gitu ya. Nah itu, jadi manusia itu ya kan, jadi kita itu bisa konsisten dalam sholat itu ketika kita tuh punya kesadaran. Nah kesadaran ini bisa kita dapatkan dengan kita mengaji, dengan mengaji ya tentang sholat itu apa, kewajibannya apa, pahalanya bagaimana, ya kan. Kalau meninggalkan sholat itu apa risikonya. Nah kalau itu kita tahu, insya Allah orang pada sholat. Saya kira itu tuh Mas bagus. Ini bagus juga pertanyaannya. Iya. Ini ya. Jadi kalau kita sebut itu sudah pertanyaan yang menunjukkan bahwa Mas Bagus itu sudah mengalami proses transformasi. Sudah mengalami proses hijrah atau proses perubahan. Kenapa? Karena itu kan berasal dari tadi mikir ya. Misalnya gimana caranya kita merubah apa tadi pertanyaan? Bagaimana caranya Kita tetap konsisten. kita tetap konsisten di tengah kesibukan. melaksanakan ibadah tadi, Iya. sholat di tengah kesibukan. Nah itu sebetulnya pertanyaan takwa itu, Iya. ya, itu. Karena makanya nanti kan levelnya kan bisa levelnya individual tadi, ya. Oh kalau begitu kita sudah berubah. Tapi masalahnya kita lihat ternyata lingkungan sekitar kita itu belum berubah gitu. Makanya nanti pertanyaan itu bagaimana caranya membuat orang itu bisa Konsisten juga. konsisten istiqomah menjalankan ibadah. Nah,
Nah di situ otak kita berpikir lagi itu. Hijrahnya kan levelnya lebih naik lagi. Lebih naik lagi ya. Makanya kalau kita sudah punya kesadaran, gimana caranya supaya orang lain itu juga punya kesadaran gitu kan. Nah ini yang saya sambung saja jawabannya dari siapa namanya Pak Chandra tadi ya. Memang harus dipahamkan orang tentang kewajiban itu ya, termasuk kewajiban sholat ya. Nah, patut dicatat bahwa sebetulnya kewajiban kan bukan hanya sholat ya. Mulai kalau orang sering menyebut itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi diatur dengan aturan Islam ya kan. Nah itu. Nah makanya kemudian menarik ya kalau kita lihat peristiwa hijrah ya. Nah sebelum peristiwa hijrah itu didahului oleh Nabi itu dengan kalau istilah kita itu kegiatan taskif ya. Taskif, pembinaan di tengah-tengah umat. Nah jangan salah bahwa taskif atau pembinaan umat ya, termasuk yang nanti diikuti dengan kegiatan tafaul mal ummah, itu sebetulnya Rasul dan para sahabat itu juga sudah dipancing-pancing gitu ya. Rasul, kamu kan menginginkan ini nih ya, kira-kira bahasanya begitu ya. Ditawari apa? Ditawari kekuasaan, ditawari harta ya, ditawari tahta ya. Tapi Rasul kemudian mengatakan gini bahwa ya seandainya saja mereka meletakkan bulan itu di tangan kananku dan matahari di tangan kiri, saya tidak akan meninggalkan aktivitas dakwah ya. Jadi nggak akan ditinggalkan. Padahal meletakkan bulan di tangan kanan, matahari di tangan kiri itu sendiri juga sudah impossible gitu. Seandainya mereka melakukan yang impossible pun juga saya nggak akan lakukan ya. Cuma masalahnya akhirnya sebagian orang memahaminya begini, wah kalau begitu Rasul nggak berpolitik. Buktinya apa? Rasul menolak ketika ditawari kekuasaan, lebih sibuk untuk mengedukasi ya. Padahal sebetulnya konteksnya tidak begitu. Konteksnya apa? Konteksnya itu adalah apa? Bahwa Rasul dia tidak menginginkan kekuasaan yang ditegakkan itu tidak dibangun berdasarkan pondasi tauhid. Ya. Bagaimana bisa masyarakat yang anti tauhid itu kok kemudian mau patuh pada sistem yang diatur oleh tauhid, ya? Nah, makanya kemudian apa? Itu ditolak, ya. Apa yang kemudian dilakukan oleh Rasul? Terus melakukan pembinaan, ya, membangun tauhid, ya. Kemudian juga menjelaskan tentang hukum-hukum, ya. Kemudian pada saat yang sama juga mengkritik ya berbagai macam kebijakan-kebijakan yang terjadi di Mekah ya. Misalnya ada bayi lahir perempuan dibunuh ya, suka mengurangi timbangan, berlaku culas, korup ya, kedoliman dan seterusnya, itu semuanya dikritik oleh Rasul sampai kemudian ketika dukungan umat ya, umat yang punya kesadaran kemudian mendapat dukungan ya dari tokoh-tokoh ya yang kita sebut dengan ashabul fa'aliyah, kemudian mendapatkan nusroh di Madinah, maka disitulah akhirnya apa yang tadi kita sebut kekuasaan Islam yang dibangun berdasarkan tauhid ya, itu akhirnya betul-betul terwujud ya. Maka kalau kita perhatikan sebetulnya memperhatikan secara keseluruhan dakwah Rasul, memang kelihatannya tidak didesain dakwah Nabi itu untuk kemudian masuk dan memperbaiki sistem ya. Bahkan kalau perlu bagaimana agar seluruh kerusakan-kerusakan bersama dengan sistem-sistemnya ini itu kemudian diganti dengan sesuatu yang baru yang dibangun berdasarkan tauhid tadi itu ya itu. Nah ini yang kita sebut ya kerja perubahan ya. Jadi di samping memang di Makkah terjadi juga perubahan yang sifatnya individu, ada yang sholat kemudian ada yang tidak sholat jadi sholat ya itu.
Nah ini makna hijrah. Cuma memang sayangnya sekarang kalau orang bicara hijrah itu ya levelnya itu kayak individual, ya kan? Makanya kita senang kalau hijrah itu apa sih konotasinya, artis hijrah, gitu kan? Kemudian mahasiswa hijrah, tapi levelnya itu individual, belum menyangkut masalah perubahan sosial, apalagi perubahan sistem, gitu ya. Nah karena itu ini yang harus memang kalau bahasa kita itu memang harus berpikir keras, berpikir serius ya untuk mewujudkan sistem itu sampai kemudian terbentuk makna hijrah yang hakiki. Apa artinya hijrah yang hakiki itu? Al-intiqal min biladi darul kufri ila daril Islam, gitu. Jadi berpindah dari min biladil kufri ila daril Islam, dari negeri yang diatur dengan aturan-aturan kufur menuju kepada negeri yang diatur dengan aturan Islam. Saya mau tanya lagi. Tadi Masih ada lagi? Tadi Kayaknya sudah closing statement. Jadi gini, mengenai makna kesadaran. Jadi kita bilang bahwa kalau kita sadar dengan Allah, pasti tentunya kita akan paham mengenai hukum-hukum atau perintah Allah yang telah dicapai oleh Mas Agus, seperti sholat, puasa, ngaji. Yang itu pastinya kan yang bersifat adalah individual. Dan beliau bilang bahwa mengenai sholat, puasa, zakat dan sebagainya itu masih banyak yang tidak melakukan. Berarti Thomas kita bilang kalau kita pakai matematika ya sekitar 60% itu tidak sholat dan sebagainya ya. Tapi benar juga bahwa apa yang kita bersama-sama Pak Suhardi, bahwa Islam itu mengatur dari kita bangun sampai kita tidur lagi. Otomatis kita itu kan tidak se-24 kita tidak selalu di rumah toh, maksudnya hanya pada masalah sholat, tapi kan kita pasti akan keluar rumah muamalah dan berada dengan orang lain. Ya, yang saya tahu, yang pernah saya baca itu kalau di dalam Al-Quran itu ada perintah mengenai misalkan nih, mengenai potong tangan, hukum zina, hukum dan sebagainya belajar. Kalau kita bahas tadi, kalau sholat aja kita tuh sebagai kaum muslim yang sifatnya individu, kita tuh ya mungkin sekitar hanya 40% yang sholat. Tapi kalau kita lihat mengenai fakta mengenai perintah untuk yang berzina dihukum, jadi saya yakin sampai sekarang juga masih 0%. Itu masa gini, saya bingung bahwa itu satu hukumnya itu apakah sunnah karena kita sampai sekarang juga nggak ada yang merintahkan melakukan itu, atau mubah, atau mungkin kita yang sudah jauh dari agama kita, kita ingin tanyakan berat ini. Banyak ya. Ini bisa tiga pertemuan. Ya, ini baru selesai bahas itu. Tapi kenapa bagus itu ya? Ya ini kalau saya secara level rendah pemahaman ya, artinya begini. Itu kan sudah ngomong praktis ya, hukum praktis ya kan. Nah, masalahnya hukum praktis itu seperti potong tangan itu tidak bisa dijalankan kalau tidak ada institusinya, ya. Harus ada kekuasaan Islam yang bisa menerapkan itu. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk misalnya Pak Mufti lihat tetangganya curi langsung ditangkap dibawa ke masjid potong tangannya, tidak bisa, malah jenengan yang di penjara gara-gara itu. Jadi itu, nah itulah makanya ya kan apa yang dijelaskan tadi sama Pak Suhardi ya kan. Jadi hijrah itu harus total sampai ke sistem juga itu harus, sehingga kalau sistem itu sudah jadi sistem Islam ya kan, maka tentu untuk membangun sistem itu kan ada institusi ya kan yang kita sebut ya khilafah itu. Nah itu baru bisa menerapkan ya kan. Nah tentunya dari awal apa perubahan itu ya sebagaimana Nabi itu kan perubahan dari individu dulu, dari beliau dulu berubah dari ketika terima wahyu, beliau berubah dari belum menerima wahyu ke terima wahyu, itu baru perubahan individu ya kan. Tapi beliau sadar ya kan bahwa perubahan itu jangan hanya sampai ke individu aja ya kan, harus masyarakat harus berubah, perubahan publik
publik juga harus berubah dari yang tidak takwa menjadi publik yang takwa. Nah itu makanya ada proses seperti yang dikatakan Pak Suwardi, ada pembinaan ya kan segala macam itu. Nah itu tentu butuh proses, butuh effort ya kan. Nah begitu juga kita nih, saya misalnya sudah berubah, sudah ngaji, jangan puas dengan diri sendiri, ayo ngajak orang gitu loh. Ini ada majelis, ajak teman yang belum ngaji, jangan mager, jangan malas gerak ya. Mager ya kan. Jadi ayo kita berubah ya kan, ngajak orang berubah, jangan kita tok gitu loh. Jangan puas, Allah itu lebih suka kebaikan itu menyebar. Jangan kebaikan itu hanya untuk diri kita. Jangan hanya rajin sholat aja. Allah lebih senang ketika kita bisa mengajak orang sholat. Ya ini ya pesan-pesan buat teman-teman lah. Ya kan, jangan ini kayak mana ini yuk ngaji ya kan, jangan berubah itu puas dengan diri sendiri. Ya kan, ayo kita rame-rame berubah. Saya kira itu ya kan, tadi kalau soal itu jelas memang butuh effort. Ya. Itu harus berpikir lagi target lagi. Ya, nantilah di episode yang lain. Tapi yang itu ya sudah tergambar bahwa memang yang namanya hijrah itu berpindah dari ini. Nah, bagaimana berpindahnya? Itu ada proses ya kan, ada tahapannya, apa yang perlu dilaksanakan dulu, yang dikerjakan dulu apa dan seterusnya. Yang jelas orang itu harus dikasih pemahaman dulu. Yang namanya hijrah itu konsepnya itu ada dua, pindah dari dan masuk ke gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu sebenarnya baru berpindah tapi belum masuk ke pindah doang. hanya berpindah doang ya. Kemana nih kita? Mau kemana nih kita nih ya? Ngapain? Jadi jangan-jangan kita sudah pindah pindah diam ternyata baik. masih di tempat yang sama gitu, cuma beda kamar gitu kan gitu. Nah ini yang kemudian penting, karena itu memang kita harus mengedukasi, termasuk juga ya, kepada mahasiswa ya sebagai agen intelektual ya. Jadi memang perubahan itu memang mayoritas didorong oleh kalangan-kalangan intelektual, orang muda ya. Siapa? Yaitu mahasiswa itu. Gitu. Maka sarannya ya ya pelajari, pahami ya. Kemudian amalkan, dakwahkan ya. Insya Allah nanti kita akan sampai di satu titik perubahan itu akan terjadi ya gitu. Closing ya. Monggo silakan Mas Anu. Apa pesan-pesannya untuk mahasiswa? Tetap bergerak. Nah, ini lihat ke kamera ya kan? Fokus ya. Keluarkan isi seluruh pikiran, apa yang kamu harapkan dari teman-temanmu sesama mahasiswa ya. Kalau sebagai mahasiswa ya harus konsisten. Satu, Terus harus ya kalau waktunya sholat juga sholat. siap. Dua, Terus kita harus fokus agar tidak terbuang waktu sia-sia. ya, betul, maksimalkan waktu. Nah, kalau wae organisasi ya harus tepat bisa dijadwalkan gitu. Dan mahasiswa harus giat mempelajari Dari mata kuliah agar IPK-nya juga bagus. IPK-nya bagus Iya, ya. betul. Jadi jangan sampai pengamat dakwah nilainya jelek seperti saya. Betul. Dulu itu jangan dikira kalau IPK-nya jelek itu lantas jelek, enggak gitu. Iya, benar. Kan dulu kan waktu kita itu kan gini. Wah ini jangan-jangan nilainya jelek Iya, semua. benar kan gitu ya. Kita juga tuh sangat tapi di dalam kita keok. Tapi lulus juga. Iya. Lulus juga. Karena banyak juga yang sudah lulus nggak bisa ngapa-ngapain juga banyak gitu ya. Gitu ya, jadi itu ya. Kalau mahasiswa tetap semangat ngaji ya.
Dari situ kita tahu kita harus berubah ke arah mana. Oke, baik. Monggo Iya. kita Tutup. Closing. selesaikan Iya. forum kali ini ya, dan sampai ketemu di diskusi Santai. bersama 4 sekawan ini. 4 mata. 4 apa? 8 mata. 8 mata dengan meja bundar ya. Itu ya. Terima kasih juga buat yang di belakang layar ya. Makasih ya. Ya. Dan tetap Kabar apa ya? istiqomah. Kita ketemu lagi di Hari edisi Sabtu. diskusi yang menarik lainnya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.